Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu dalam majelis bulanan kita, yaitu majelis kajian syarah kitab Maulid Simtud Durar. Sebelum itu kita bacakan Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan kepada sahabat kita yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu almarhum Fahrizal bin Haji Muhammad Umar, dan juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada sahabat yang lebih dulu mendahului kita, yaitu almarhum Hidayat binti Haji Fuadi. Semoga Fatihah yang kita baca ini, yang kita hadiahkan ini, Allah sampaikan kepada almarhum sahabat kita. Allah luaskan kuburnya, Allah angkat darajatnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan bersama para salihin, dan diluaskan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian kita niatkan lagi Fatihah ini untuk jamaah juga daripada musola ini, yaitu ibu daripada Bapak Syarkawi, ya, yaitu Ibu Hajjah Fatimah binti Fulan, kemudian anaknya yaitu Syarkawi bin Mahmud, yang mereka berdua ini terkonfirmasi COVID-19. Semoga Fatihah yang kita baca menjadi asbab Allah ringankan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari apa yang menimpa mereka berdua, dan semoga apa yang menimpa mereka itu menjadi asbab Allah gugurkan kesalahan mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan apa yang kita sudah bahas. Sebelum kita masuk pada fasal yang pertama, seingat saya kita masih menyisakan pada bagian akhir daripada permulaan kitab Maulid Simtud Durar, yaitu pada halaman yang ke-15, ya. Bagian paling bawah itu seingat saya belum kita bahas. Insyaallah kita akan bahas ayat ini dulu, kemudian kita akan masuk pada fasal yang pertama. Pengarang rahimahullahu taala menukilkan dalam kitab maulidnya, yaitu ayat Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas Nabi dan sampaikanlah salam kepadanya. Jamaah sekalian, ayat ini kebetulan turunnya pada bulan Sya'ban.
ayat ini turun kepada Rasulullah pada bulan Sya'ban, yaitu bulan sekarang kita berada. Maka dari itu banyak ulama yang menamakan bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah, bulannya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah ayat yang menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hanya Nabi Muhammad yang mana Allah menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, mereka senantiasa bersalawat. Allah menggunakan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan berterusan terus sampai hari kiamat, tidak akan pernah terputus, menunjukkan bahwa baginda Nabi kita Muhammad memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa maksudnya roh Allah itu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dibahas panjang oleh para ulama. Di antara yang paling baik, yang paling tepat adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa makna salatillahi ta'ala alaihi, maksud Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah sana'ahu wa ta'zimahu, pujian Allah kepada Nabi dan pengagungan Allah kepada Nabi. Itu maksud Allah bersalawat kepada Nabi. Wa salatul malaikati wa ghairihim, adapun salawat para malaikat dan selain daripada mereka, maksudnya adalah talabu dzalika lahu minallahi ta'ala, wal muradu talabu ziyadati la talabu asli shalah. Maksudnya kalau malaikat dan juga kita orang yang beriman disuruh bersalawat kepada Nabi, kita minta kepada Allah, Allah tambahkan lagi pujian kepada Nabi, Allah tambahkan lagi keagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu maksud daripada Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah ini disebutkan bahwa ada satu perkataan daripada Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Dia mengatakan bahwa laisat salawatuna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam syafa'atan lahu. Salawat kita kepada Nabi bukan bermakna kita memberi pertolongan kepada Nabi. Ya. Ini mesti difahami, sebab ayat ini juga dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam, termasuk para misionaris, ketika mereka mencoba mengedarkan risalah-risalah kepada kaum mukminin. Yang isinya apa? Isinya adalah syubhat-syubhat yang ditujukan kepada kaum muslimin supaya mereka ragu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tuliskan ayat itu, dibahas. Coba lihat, kamu baca. Nabi kalian masih perlu doa daripada kalian. Ya. Buktinya apa? Itu ayatnya. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kalian juga diminta bersalawat. Artinya Nabi kalian perlu doa daripada kalian. Masuk akal atau tidak kalau kita baca risalah itu? Kita disuruh mendoakan Nabi kan? Sampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Dijadikan dalil oleh mereka, lihat, Nabi kamu masih perlu doa daripada kalian umatnya, sedangkan Nabi kami, Tuhan kami, Yesus tidak perlu doa daripada umatnya. Dia yang mendoakan umatnya. Nah, ini harus difahami dengan betul. Ini dibahas oleh Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, kata dia, laisat salawatuna 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syafa'atan lahu. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan adalah syafaat kepada dia, pertolongan kepada Nabi kita Muhammad, tidak. Nabi tidak perlu apa-apa daripada kita. Fa inna mithlana la yashfa'u limithlihi. Orang yang seperti kita tidak layak
memberikan pertolongan orang yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak layak, tidak patut. Orang yang rendah memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang mulia di mata Allah. Tidak patut. Ya. Walakin Allah amarona, akan tetapi Allah menyuruh kita bersolawat bimukafaati man ahsana ilaina. Artinya kita menyamakan, mencoba berusaha menyamakan orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang mendoakan kita selagi dia hidup dan juga setelah Nabi wafat dan setelah nanti kita berada pada hari kiamat. Sayangnya baginda kepada kita luar biasa. Maka ketika ada orang yang begitu cinta kepada kita, kita disuruh berbuat baik, membalas kebaikan orang yang sudah cinta kepada kita. Itu maksudnya. Ya, fa in ajazna anha kafa'nahu bid-du'a. Kalau kita tidak mampu membalas kebaikan dia seperti kebaikan yang dia lakukan kepada kita, cukup kita doakan gitu. Kita tahu bahwa kita lemah, tidak mungkin dapat membalas cinta Nabi kepada kita. Maka yang paling sesuai bagi kita kepada Nabi Muhammad adalah cukup mendoakan Nabi supaya Allah tambahkan lagi kemuliaan baginya. Ya, makanya kan Nabi menyuruh kita kalau kita dengar azan, kita disuruh apa? Suruh jawab seruan azan itu. Ucapkan sama seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kita pun disuruh apa? Ikuti ucapan dia. Kecuali pada bagian-bagian yang berlainan sedikit. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Nah, setelah itu Nabi kita menyuruh kita untuk bersolawat kepadanya. Baru kemudian kita doa, ya. Ini jangan sampai dilupakan. Di antara tempat yang disuruh kita untuk bersolawat adalah setelah kita mendengarkan azan, kita solawat dulu, baru kita doa. Allahumma rabba hazihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu al maqam al mahmud alladhi wa'attah. Nah, pada perkataan al maqam al mahmud, kata Nabi, itu adalah tempat, itu adalah kedudukan yang mana tidak akan ada orang yang menempati tempat itu melainkan hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang minta kepada Allah supaya Nabi ditempatkan di tempat itu, maka kata Nabi, orang itu adalah wajib mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendoakan Nabi menduduki manzilah itu, kedudukan itu, kata Nabi, wajib bagi dia mendapatkan syafaat daripada aku, kata Rasulullah SAW. Ya, maka begitu agung salawat kepada Rasulullah. Kebetulan majelis kita ini adalah majelis yang di dalamnya dibacakan banyak salawat, apalagi malamnya malam Jumat, sangat-sangat sesuai, sangat-sangat tepat. Karena apa? Inilah malam yang kita dianjurkan banyak bersalawat kepada Rasulullah, di mana kalau ada orang yang bersalawat kepada Nabi, ruh Nabi itu dikembalikan kepada jasadnya Rasulullah, kemudian menjawab salam kita. Ya, makanya orang yang diantara memiliki kedekatan yang kepada Nabi pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, ada beberapa tempat yang kita disuruh untuk bersolawat selain yang wajib ya, yang kita tahu kan yang wajib itu ketika apa? Tasyahud akhir, ya, itu wajib. Kemudian ketika khatib berkhutbah, itu juga wajib, ya. Kemudian pada tempat-tempat yang lain yang kita juga dianjurkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW adalah ketika kita akan berdoa dan juga setelah kita berdoa, itu disuruh untuk bersolawat. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi indas sabahi wal masai, ketika pagi dan ketika petang. Karena ada salawat, karena ada hadis daripada Rasulullah SAW, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abi Darda,
Kata beliau, man shalla alayya hina yusbihu ashron. Barang siapa yang bersalawat kepadaku ketika pagi harinya sebanyak 10 kali, wa hina yumsi ashron, dan ketika petang hari dia baca salawat 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamati, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Makanya kalau kita biasa baca Al-Wirdul Latif, itu pasti kita akan jumpai bacaan salawat sebanyak berapa kali? 10 kali, ya. Itu sudah disusun oleh Al-Imam Al-Haddad yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Kita baca 10 kali pagi, 10 kali petang, kita juga akan didapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Kemudian ini yang lagi mungkin perlu diketahui, kata pengarang kitab ini, inda nisyanis syai'i, ketika kita lupa sesuatu. Li hadits Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis daripada Anas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nasitum syai'an, apabila kalian lupa sesuatu, fasallu alayya, maka bersalawatlah kepada aku, tadhkuruhu insyaallahu ta'ala, maka engkau akan mengingatnya lagi, insyaallah, kalau Allah mengkehendakinya. Ini diamalkan, ya. Kalau kita lupa narok barang, narok sesuatu, kita tidak ingat, salawat kepada Nabi banyak-banyak, nanti Allah akan datangkan lagi ingatan itu. Saya juga pernah dengar ini perkataan daripada Kiai Nasir Zain, ya. Dia dapat amalan ini juga dari temannya waktu itu, waktu kuliah. Ada orang Afrika kalau nggak salah, orang Djibouti. Orang Djibouti, dia berpesan kepada beliau untuk membaca sholawat ketika kita lupa sesuatu. Ya, ini jadikan amalan. Banyakkan bersalawat, nanti kita akan ingat lagi di mana barang itu. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu berkaitan dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi tambahan, Al Imam Nawawi berkata, wa yukrahu ifradus salati anis salami, dan kita dimakruhkan, ya, dimakruhkan kita memisahkan antara salawat dan salam. Ya. Jadi kalau kita ingin salawat, pastikan di belakangnya ada wasallam, gitu ya. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya. Diiringi, jangan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makruh kata Imam Nawawi. Ya, karena apa? Karena perintah Allah dalam Al-Qur'an itu ada salamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada salamnya. Jangan sampai dipisah. Jangan hanya, kan kadang-kadang kalau kita hadir maulid, hadir apa saja, shollu 'ala Muhammad, kita bacanya cuma apa? Allahumma sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad, kadang-kadang begitu. Diiringi dengan wasallim, gitu ya. Jadi mesti sesuai, ya. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim atau wasallam? Wasallim atau wasallam? Nah, harus sama. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, karena dari awalnya sudah fi'il amar, sholli, ya. Maka yang akhirnya wasallim. Kalau depannya itu bukan fi'il amar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Jadi biar sama depan sama belakang, gitu ya. Nah, itu tambahan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seterusnya kita akan masuk fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab memulakan dengan ucapan bismillah, ya. Kenapa dimulakan dengan bismillah? Ini mengikuti apa yang
berada pada kitab Al-Qur'anul Karim. Kalimat apa yang pertama kita lihat? Bismillah, ya. Bismillah. Ada sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara itu terputus. Terputus apanya? Terputus keberkahannya. Maka dimulakan kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Segala puji bagi Allah yang teguh kekuasaannya, yang kuat kekuasaannya. Allah juga memulakan Al-Quran dengan perkataan apa yang kedua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi pengarang kitab tidak mengatakan dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hanya diambil bagian pujian bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, begitu. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa maknanya. Inilah kalimat yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana caranya kita memuji Dia. Seandainya kita hambanya tidak diajarkan bagaimana cara memuji Allah, kita pun tidak tahu bagaimana cara memuji Allah. Allah ajarkan caranya kepada kita. Rupa-rupanya kalimat yang diajarkan oleh Allah itu sangat-sangat ringkas. Alhamdulillah, ya. Artinya kenapa dia diartikan sebagai segala puji? Karena alif lam yang di depan itu adalah alif lam lil istighraq. Alif lam yang berfungsi mencakupi keseluruhannya. Segala puji bagi Allah. Maka kalau kita sudah mengatakan itu, maka apa saja yang kita dapati ataupun yang kita tidak dapati lagi, kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara hamdun dengan syukrun. Ya. Kalau hamdun ini apa artinya? Pujian, ya. Syukur apa syukur? Kalau syukur apa? Terima kasih. Syukur, ya, kalau kita terjemahkan ya syukur juga, karena bahasa Arab itu sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Syukur, ya, berterima kasih. Ada beda antara pujian hamdun dengan syukrun. Kalau hamdun adalah pujian kepada pujian kepada sesuatu, ya, yang orang tersebut ataupun zat tersebut baik dia memberikan kepada kita sesuatu ataupun tidak, itu terpuji. Kalau orang memberikan kita sesuatu, wajar kita memujinya, ya kan? Tapi kalau dia tidak memberikan kita sesuatu pun kita tetap memujinya. Nah, yang kita lakukan itu namanya hamdun, pujian. Ya. Kalau syukrun itu hanya terkait sesuatu yang kita dapatkan. Kalau dia memberikan kepada kita, kita ucapkan terima kasih, itu namanya syukur. Kita menggunakan pemberian itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki, itu namanya syukur. Kalau hamdun adalah tidak seperti itu, ya. Nah, jamaah sekalian, dari perkataan ini kita mengetahui juga bahwa kalau kita harus memuji Allah pada setiap keadaan, maka kita juga harus belajar. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang sifatnya senang ataupun yang sifatnya menyusahkan kita, sudah selayaknya kita memuji Allah. Jarang terjadi kalau kita dapat musibah kita puji Allah. Kalau kita dapat nikmat, selalunya kita akan puji Allah. Tapi sebetulnya baik itu nikmat ataupun musibah, seharusnya kita memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Nabi Ayyub alaihissalam, kenapa dia dipuji oleh Allah? Inna wajadnahu sabiran, ni'mal abdu innahu awwab. Allah puji itu dalam Quran.
kami dapati dia adalah orang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Dan dia senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nabi Ayub dipuji oleh Allah dengan pujian itu dalam Quran karena ketika Allah uji dia dengan berbagai macam ujian yang maha dahsyat. Ya, kita tahu bersama ujiannya maha dahsyat. Anaknya 12 orang meninggal semua. Harta bendanya habis semuanya. Kemudian badannya pun sakit. Apalagi yang dia punya, semuanya Allah ambil. Ya. Tapi ketika dia didatangi oleh syaitan mencoba menjerumuskan dia, ya, supaya dia semakin ragu kepada Tuhan. Dia berkata begini. Dia berkata kepada syaitan yang datang menggodanya, Alhamdulillahilladzi a'taha wa akhadhaha. Gitu. Syaitan datang ini ingin mengacau dia. Nabi Ayub menjawab dengan jawaban Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang a'taha, dialah yang memberikan nikmat, wa akhadhaha, dan dia juga yang berhak mengambil nikmat itu. Coba. Ketika diuji dia masih dapat memuji Tuhan. Ini yang harus kita teladani. Ya. Kalau kita memuji Allah ketika dapat nikmat itu biasa. Tapi kalau kita diuji Allah, kita memuji Allah, itu yang luar biasa. Kita akan menempati posisi yang juga ditempati oleh Nabi Ayub alaihissalam. Begitu, ya. Sesungguhnya apa yang menimpa kita itu sesungguhnya baik di mata Allah. Barangkali tidak baik di mata kita. Gitu, ya. Yakinlah bahwa segala yang kita dapatkan itu adalah baik di mata Allah. Perumpamaannya seperti ini. Ada satu hari seorang ibu dengan anaknya. Si ibu ini sedang membuat rajutan. Apa namanya rajutan ya? Sulaman. Sulaman ya, yang orang-orang dulu tuh suka buat kalau sudah jadi dipajang. Gambarnya macam-macam. Itu sulaman ya namanya. Ini ibu ini sedang menyulam-nyulam. Anaknya lagi main di depan. Kemudian kadang-kadang si anak ini dekat kepada ibunya. Ibu buat apa? Ya sudah, kamu main saja. Nanti kalau sudah jadi ibu panggil. Ini anak main sebentar datang lagi. Ibu buat apa sih? Kok jelek banget gitu. Dia lihat dari mana? Dari bawah, ya. Dilihat apa yang dikerjakan ibunya itu dari bawah. Dia kan di bawah, ibunya di atas. Dia lihat dari bawah. Apa yang kelihatan ketika orang merajut, ketika orang menyulam? Kalau dari bawah, apa yang kelihatan? Nggak ada yang indah, ya. Gambar nggak ada kelihatan di bawah. Yang ada apa? Benang. Ibu buat apaan sih? Kok jelek banget? Kamu main saja, nanti kalau sudah jadi ibu panggil. Nah, ketika sudah jadi dipanggil ini anak. Sini. Nah, ini ibu yang apa namanya? Yang ibu buat tadi sudah jadi. Sini. Yang tadi dia lihat dari bawah, naik ke atas. Dia ubah pandangannya dari pandangan bawah kepada pandangan atas. Ketika dia lihat dari atas, ucapannya berbeda. Apa yang dia katakan? Oh, ibu cantik sekali gitu kata dia. Bagus sekali. Kelihatan keindahan gambar yang dibuat oleh ibunya itu, yang dirajut, yang disulam oleh ibunya. Baru ketahuan. Nah, ini gambaran bagi kita juga. Setiap yang Allah takdirkan bagi kita itu adalah baik sebetulnya. Cuma kadang-kadang hamba itu karena memandang dari kacamata hamba, dia tidak melihat keindahannya. Ubah pandangan kita kepada pandangan Tuhan yang senantiasa positif terhadap sesuatu yang menimpa kita, maka kita akan mendapati kebaikan daripada takdir-takdir Allah yang kita anggap itu pahit. Itu kita harus pelajari daripada ucapan alhamdulillah. Maka belajar daripada
peristiwa yang pahit untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Motor kita hilang, puji dulu alhamdulillah. Handphone kita kecebur, puji dulu alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, puji Allah ketika diuji, maka itu menandakan bahwa kita adalah hamba Allah yang mempunyai sifat redha. Ya, itu makna alhamdulillah, segala puji. Nah, maknanya aja sudah segala puji. Artinya apapun yang kita dapati, kita wajib memuji Allah. Ya, begitu. Baik, jamaah sekalian, kata pengarang kitab ini, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Segala puji bagi Allah yang teguh kekuasaannya, al-wadihi burhanuh, yang jelas kebenarannya, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, yang terbentang dalam alam raya ini, dalam alam semesta ini, karamuhu, apanya? Kedermawanannya, wa ihsanuh, dan kemurahannya. Di segala alam semesta ini, di dunia ataupun di luar dunia ini, kemurahan Allah, kedermawanan Allah itu terbentang luas. Allah tidak mengira apakah hamba itu taat kepadanya ataupun tidak. Allah tetap memberikan nikmatnya kepada mereka semuanya. Ya, Gus Baha itu pernah menyampaikan itu dalam video-videonya. Dia pernah berkata begini, ada wali yang dia mencapai darajat kewalian bukan hanya berdasarkan banyaknya amalan, gitu ya. Jadi kalau orang mau jadi wali, sebabnya itu banyak ya, bukan hanya melalui amalan. Ada wali yang mendapatkan makam kewalian bukan karena banyaknya amalan, tapi karena apa? Karena dia pandai memuji Allah, pandai melihat segala kedermawanan Allah kepada dirinya ataupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Siapa orang ini? Namanya adalah Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Abu Yazid Al-Bustami. Dia ini setiap kali mau makan, itu dia puji Allah betul-betul. Dia puji Allah betul-betul. Kenapa? Ya Allah, kata dia, sebetulnya engkau tidak perlu ibadahku, engkau tidak perlu salatku, tapi walaupun begitu engkau tetap memberikan rezeki kepadaku. Walaupun Allah tidak perlukan apa-apa daripada kita, tapi Allah tetap berikan apa yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini. Dia puji Allah habis-habisan. Setiap kali akan mendapatkan rezeki itu. Ketika dia akan makan, dia puji Allah. Ketika orang ini pandai memuji Allah, ya, Allah pun berikan keridhaan bagi dirinya. Ya. Nah, ini jadi pelajaran juga bagi kita sekalian. Setiap kali kita dapat nikmat, maka jangan lupa kita memuji Allah. Bahkan walaupun hanya sekedar seteguk air, ya, itu nikmat daripada Allah. Kalau kita pandai memuji Allah ketika dapat nikmat walaupun kecil di mata kita, kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diajarkan setiap kali selesai melakukan apa saja, kita disuruh baca alhamdulillah. Ya kan? Coba lihat. Kalau setelah makan kita disuruh baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya. Setelah bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba, kita diajarkan oleh Nabi sebetulnya setiap kali kalian selesai apa saja jangan lupa puji Allah, karena itu semua bagian daripada rahmat Allah, nikmat Allah, kemurahan Allah, kedermawanan daripada Allah. Orang yang pandai memuji Allah, Allah akan cintai dia. Seperti siapa? Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami. Ya, baik. Kemudian jamaah sekalian, pada bagian yang seterusnya, ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Ta'ala maha tinggi, majduhu kemuliaannya, wa 'azuma dan maha agung,
syanuh, kedudukannya. Ya, dipuji lagi oleh pengarang kitab. Ya, Allah itu memiliki ketinggian dari segi kemuliaan dan keagungan dari segi kedudukannya. Ya. Kemudian khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Allah menciptakan makhluk itu karena hikmah, wa tawa 'alaiha ilmah, dan melipat ilmunya itu akan hikmah. Ilmunya itu meliputi segala sesuatu yang Dia ciptakan. Nah, pada bagian ini pengarang kitab mengingatkan kepada kita, apa saja yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti ada hikmahnya. Ya, kita sebagai hamba Allah sudah selayaknya memandang positif segala sesuatu yang kita hadapi. Hatta yang kita hadapi itu adalah orang zalim, gitu ya. Pernah ada satu pertanyaan dari salah seorang mahasiswa kepada dosennya di Azhar itu. Wahai Tuan Guru, kenapa Allah masih sisakan orang Yahudi di dunia ini? Ya kan? Kan orang paling brengsek di dunia ini kan Yahudi ya. Kenapa sih Allah masih sisakan orang Yahudi di dunia ini? Kenapa Allah nggak habiskan aja? Ya coba. Kenapa itu gara-garanya? Apakah Allah itu memang tidak sayang kepada kita, kemudian Allah tetap sisakan orang ini di dunia ini? Nah, itu juga ada hikmahnya. Kenapa Allah sisakan orang-orang yang seperti itu di dunia? Termasuk orang-orang yang zalim nih yang kita hadapi lah, yang kita tahu beritanya kan. Ya. Kelihatan sangat di mata kita kezaliman yang mereka lakukan. Kenapa sih masih Allah biarkan saja? Kalau kita yang jadi Tuhan, habisin aja udah, ya kan? Tapi Allah tidak melakukan itu. Dibiarkan orang-orang ini hidup, orang-orang ini berkuasa, orang-orang ini bertindak sesuai dengan keinginannya. Untuk apa sebetulnya? Ada hikmahnya. Di antaranya apa? Itulah bagian daripada perjuangan umat Islam. Kalau tidak ada orang-orang itu, dari mana kita dapat pahala perjuangan? Ya. Kalau tidak ada tantangan dalam dakwah, dari mana kita akan dapat yang disebut mengikuti sunnah Rasulullah? Ya, sunnah Rasulullah kan banyak. Yang paling wajib kita ikuti itu apa? Tantangan dalam dakwah itu. Nabi itu ketika menyampaikan risalah ketuhanan itu bukan mudah, ya. Bercucuran darah, hampir mati, ya. Nah, kita sebagai umatnya dan juga para ulama yang lainnya itu juga harus menempuh jalan itu. Karena itu sunnah Rasulullah. Maka kalau kita ingin berdakwah selalunya ingin mudah-mudah saja, kita sedang tidak berdakwah sebetulnya. Yang namanya perjalanan dakwah itu pasti susah. Karena itu perjalanan para nabi. Tidak ada nabi yang berdakwah dengan cara yang begitu mudah, tidak ada. Ya, makanya setiap sesuatu yang kita hadapi, respon dengan baik. Inilah bagian daripada perjuangan kita. Ya, kalau sekedar kita ajak orang tidak mau datang, itu kecil. Ya. Kita tinggal di kawasan yang kebanyakannya masih beragama Islam. Coba kita pindah ke daerah yang lain. Ya, yang waktu itu kita dengarkan beritanya. Di mana itu? Di Cibubur atau tidak salah? Kota wisata di mana? Mereka mau buat masjid. Ya. Sudah terkumpul dananya. Ya, tetapi ketika sudah dibangun masjidnya, musolanya, warga sekitarnya menolak. Coba. Kita bisa beribadah dengan mudah. Taklim dengan mudah, otomatis tantangan dakwah kita tidak seberat mereka. Ya, maka terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan, kita harus meresponnya dengan positif. Ya, karena khalaqal khalqa li hikmah. Ini penting kita ketahui. Khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan makhluknya itu karena ada hikmahnya. Ya, begitu. Harus kita respon dengan positif. Baik.
Kalau kita luaskan lagi permasalahan ini, kita dapat mengambil banyak pengajaran ya. Contohnya, ada orang yang bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa Allah ciptakan binatang buas yang kita haram memakannya? Begitu. Kenapa alasannya? Kita dilarang makan babi itu. Ya. Kalau sudah dilarang, diharamkan, ya sudah, jangan diciptakan ya Allah gitu ya. Tapi itu ada bagian yang Allah kehendaki. Ya. Ada tujuan. Orang sekarang kan berkata, oh dilarang makan babi karena babi itu banyak apanya? Banyak penyakitnya, ya katanya. Di antaranya cacing pitanya. Lah, nanti kalau kita katakan kalau sudah ada obat yang dapat membasmi cacing pita, kemudian akankah jadi halal? Nah, terhadap segala sesuatu yang Allah sudah ciptakan, sikap yang paling baik adalah menerimanya dengan iman. Allah melarang sesuatu, Allah tidak jelaskan kan? Kenapa Allah larang? Tidak ada yang Allah jelaskan. Allah haramkan kita makan daging babi, makan bangkai. Allah haramkan kita minum arak. Allah haramkan kita berjudi. Allah tidak pernah jelaskan apa hikmahnya, gitu. Maka sikap yang paling terbaik bagi orang yang beriman adalah menerima segala ketentuan itu dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah tentukan itu ada hikmahnya. Ya, boleh saja kita mencari-cari jawaban, oh hikmahnya begini, hikmahnya begitu. Tapi hakikat yang sejati hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Satu ketika pernah ada disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali. Ya, satu kisah ini. Ini berkaitan dengan bagaimana kita merespon segala perbuatan Allah. Ya. Satu hari ada seorang ayah berpesan kepada anaknya, "Nak, kalau nanti ayah meninggal, pohon yang di depan rumah jangan ditebang." Ya. Itu kata ayahnya. Kalau ayah meninggal, pohon yang di depan rumah jangan ditebang. Nah, si anak ini manggut-manggut aja, ya, karena itu wasiat. Kemudian ayahnya meninggal. Nah, setelah meninggal, ini anak berpikir, kenapa ya ayah saya melarang saya menebang pohon yang di depan rumah? Dia cari-cari jawabannya. Oh, barangkali ayah larang sebab kalau ditebang nanti rumahnya jadi gersang, jadi panas, karena pohonnya itu meneduhkan rumah. Oh, barangkali itu jawabannya. Tapi pohon ini tidak bagus kelihatannya. Agak seram gitu ya. Bagaimana kalau saya ganti pohon yang lain yang lebih cantik tapi juga boleh meneduhkan, bisa meneduhkan rumah seperti yang ayah inginkan. Itu kata dia. Menurut dia begitu. Maka akhirnya ditebang pohonnya, tidak lama kemudian malamnya itu keluar binatang-binatang melata. Kalajengking, ular masuk rumahnya. Dari situ baru dia tahu. Ternyata ayahnya itu melarang dia memotong ataupun menebang pohon bukan karena teduhnya, tapi apa? Pohon itu dapat menghalang datangnya binatang-binatang melata. Gitu. Nah, ini harus kita juga hayati. Terhadap segala apa yang Allah sudah tentukan, baik itu larangan ataupun perintah, otak kita nggak usah terlalu berpikir apa rasionalnya. Kenapa Allah suruh begini? Kenapa Allah larang begitu? Ya, sikap yang paling baik adalah khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan sesuatu itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hanya Allah yang tahu. Kita mungkin hanya bisa meraba-raba. Hakikat yang sejati hanya Allah yang tahu. Nah, itu bagian daripada perkataan ini, harap kita betul-betul hayati. Jadi ketika kita sudah tahu artinya, enak kita baca maulid nih, ya kan? Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Kita lebih menghayati betul-betul. Jadi pujian yang dibuat oleh pengarang kitab itu bukan sekedar kalimat-kalimat biasa. Ada hikmah yang besar yang diharapkan kita dapat merenungkannya. Begitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita teruskan bagian terakhir ini ya. Setelah itu kita stop.
Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah, dan dia menghamparkan bagi kalian min faidil minnah, dari limpahan karunia-Nya, ma jarat bihi fi aqdarihil qismah, yang pembagiannya itu berlaku dalam kehendaknya, ya. Jadi segala sesuatu yang Allah sudah bagi kepada kita itu bagian daripada faidil minnah, limpahan karunia daripada Allah, dan semuanya itu fi aqdarihil qismah, pembagiannya berdasarkan ketentuan dan takdir daripada Allah, ya. Jadi ingat, kita tidak perlu lagi iri kepada orang lain, karena apa yang kita sudah punya itu bagian kita. Kepada orang lain yang sudah diberikan Allah, yang kita lihat banyak pemberian kepada dirinya, kita tidak perlu apa? Kita tidak perlu iri, karena itu memang sudah bagian dia. Kita berusaha hilangkan itu, kita hancurkan nikmat itu daripada dirinya, tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Itu sudah bagian daripadanya, ya. Maka orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang hasad, gitu ya. Apa hasad? Hasad ini kan sifat di mana dia tidak suka orang lain mendapat nikmat dan mengharapkan nikmat itu hilang daripadanya. Itu hasad kan? Kenapa dia dibenci oleh Allah? Dia seperti tidak menerima ketentuan dan takdir daripada Allah. Allah sudah tentukan dia dapat banyak, ya sudah, itu bagian dia. Allah sudah tentukan bagian kita sedikit, itu bagian kita. Itu semua berdasarkan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita renungkan lagi perkataan ini, kita akan lebih dapat menghayati, ya, apa yang kita dapatkan itu pemberian daripada Allah. Jangan mengiri kepada orang lain. Puji dulu Allah dari apa yang kita dapatkan. Begitu ya. Nah, jadi ketika kita dapat memuji Allah dalam segala keadaan, maka Allah juga akan ridha kepada kita. Allah akan ridha kepada kita. Ini sering saya sampaikan kisah ini, tapi belum pernah saya sampaikan di majelis ini. Ada seorang yang orang ini datang kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Saya pernah cerita atau belum ini? Belum kan? Ada seseorang datang kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia ingin mengadu anak semata wayangnya wafat, meninggal. Ditungguin di depan. Syekh Buti selesai ngajar, dicegat. Sebentar Syekh, saya mau tanya. Apa masalah kamu? Kata dia, wahai Syekh, saya punya anak semata wayang, satu-satunya. Tapi Allah ambil. Padahal saya sudah taat sama Allah. Saya sudah patuh dengan Allah. Saya ikuti segala peraturannya. Tapi kenapa Allah tidak sayang sama saya? Anak semata wayang saya Allah ambil. Kemudian Syekh Buti menjawab orang ini, saya ingin tanya kepada kamu 2 pertanyaan, tolong jawab. Apakah kamu hidup di dunia ini atas syarat yang engkau berikan atau atas syarat yang Allah berikan? Bingung dia, mau jawab apa? Kemudian kata Syekh Buti, kalau engkau menjawab bahwa engkau hidup di dunia ini atas syarat yang engkau berikan, ya Allah, aku sudah taat, aku sudah patuh, jangan engkau uji aku, jangan engkau ambil apa-apa daripada aku. Kalau engkau mensyaratkan itu kepada Tuhan, ketahuilah engkau tidak layak menjadi hamba Tuhan. Hamba itu tidak boleh mengatur Tuhan. Hamba hanya boleh menjalankan aturan Tuhan. Ya. Allah sudah atur kita, Allah sudah takdirkan kepada kita, itulah ketentuan Allah. Hamba hanya menjalankan saja, jangan protes. Tidak ada hak bagi kita. Kemudian kalau engkau jawab bahwa engkau hidup atas syarat yang Allah berikan, Allah tidak pernah mensyaratkan siapa hambanya yang taat kemudian Allah tidak uji dia. Semakin orang itu taat, semakin orang itu beriman kepada Allah, semakin orang itu takwa kepada Allah, semakin tinggi ujian hidupnya. Gitu ya. Maka ujian yang paling berat kan ujiannya siapa? Para anbiya, para rasul. Karena dia memiliki kedudukan yang paling tinggi di mata Allah, maka ujian hidupnya adalah paling berat.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka berkata kami beriman kepada Tuhan kami, kemudian mereka tidak diuji? Tidak. Ketika dia mengaku beriman kepada Allah, Allah akan uji keimanannya, betul atau tidak, betul atau bohong, begitu. Maka daripada perkataan ini, segala yang kita dapatkan itu bagian daripada min fa'idil minnah, yang semua itu juga majarat bihi fi aqdarihil qismah, pembagian yang merupakan sudah berdasarkan kehendak daripada Allah. Kita harus betul-betul mensyukurinya, menerimanya dengan hati yang ridha. Jadi sekedar itu yang dapat kita kupas. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya rasa mungkin setelah Lebaran ya, karena ini pertemuan terakhir. Mudah-mudahan setelah Ramadan, setelah puasa nanti, setelah Lebaran kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita taufik untuk dapat sampai kepada bulan Ramadan dan dapat mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.